Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Salam sehat. Kalian tetap belajar dari rumah, tetap semangat. Kita belajar pertemuan pertama dengan materi mengelola dana kas kecil. Di kelas 11 kalian juga sudah belajar materi tentang kas kecil. Dulu bertemu dengan Bu Sri, sekarang ketemu dengan Ibu ya. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengelola administrasi kas kecil? Sebelum kita jauh ke depan, kita harus tahu dulu pengertian, kemudian prosedurnya, kemudian peralatannya di dalam administrasi kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar keperluan-keperluan yang jumlahnya relatif kecil, sehingga apabila dibayar menggunakan cek sangat tidak efektif karena memang jumlahnya sangat kecil ya. Apa saja sih yang biasanya dikeluarkan atau dibiayai oleh kas kecil? Yang pertama ada konsumsi tamu, kemudian membayar rekening listrik, telepon, kemudian peralatan kantor, pembersih ruangan, beli bensin, fotokopi, beli meterai, dan lain sebagainya. Itu diantaranya adalah pengeluaran kas kecil. Prosedurnya harus seperti apa kalau kita mau menggunakan atau mengeluarkan dana dari kas kecil? Yang pertama, perusahaan harus membutuhkan kebijakan jumlah dana, periode, dan petugas ya. Jadi memang kalau sudah ada pemegang kas kecil, pasti ada yang memegang kas besar ya. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya ada dua, ada kas besar dan ada kas kecil. Kas besar adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang besar. Kalau kas kecil tentunya mengeluarkan biaya-biaya yang relatif kecil. Yang kedua, bendahara pusat menarik cek untuk dana kas kecil dan diserahkan kepada petugas pengelola dana kas kecil. Ini bisa menggunakan cek tapi hanya dari kas besar ke kas kecil atau kas kecil ke kas besar. Yang ketiga, petugas mengelola dana kas kecil mencairkan cek dalam bentuk cash untuk disimpan dalam brankas. Ya, menarik, artinya menarik bukan ditarik begitu, tetapi diambil, dicairkan, biar dipegang oleh kas kecil yang disimpan di dalam brankas. Apa itu brankas? Brankas adalah tempat untuk menyimpan uang tunai atau uang cash. Yang keempat, petugas pengelola dana kas kecil mengeluarkan dana untuk keperluan yang kecil dan membuat bukti pengeluaran yang kecil. Jadi kas kecil mengeluarkan uang tidak serta-merta dikasih nih butuh uang sekian dikasih, tapi harus disertai bukti transaksinya. Yang kelima, petugas pengelola dana kas kecil membuat laporan penggunaan dana kas kecil. Setelah kas kecil menggunakan dana, harus membuat laporan pertanggungjawaban. Untuk siapa? Untuk dilaporkan ke kas besar. Karena kas kecil nanti setelah uangnya dipakai kemungkinan habis, kemungkinan juga kurang. Yang keenam adalah petugas pengelola dana kas kecil minta pengisian dana kas kecil, pengisian kembali. Jadi biasanya diberikan itu per bulan. 1 bulan misalnya kas kecil hanya dikasih dana 10 juta. Ada dana tetap dan ada dana tidak tetap. Kalau kurang berarti harus membuat surat pengajuan pengisian kembali ke kas besar. Yang membuat surat permintaan siapa? Adalah kas kecil. Yang ketujuh adalah pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dibuat pada akhir bulan yang akan diberikan pada awal bulan. Peralatan apa saja di dalam pengelolaan dana kas kecil? Ya, ada cek, ada bukti transaksi pembelian, pengeluaran dana kas kecil, form atau formulir pengajuan dana kas kecil, laporan penggunaan dana kas kecil, dan lain sebagainya. Termasuk ada alat tulis, kalkulator, komputer, atau laptop, itu termasuk peralatan di dalam kas kecil. Nah, ini salah satu contoh cek.
Nah, kalian sudah pernah lihat cek? Atau ada yang punya cek? Orang tuanya ada yang punya, boleh kalian pinjam ya. Untuk dilihat saja, jangan diisi tapi ya. Nanti diomelin sama bapaknya atau sama ibunya. Silakan kalian teliti apa saja sih yang tertera di dalam cek ya. Contohnya di situ ada logo bank pasti, ada nama banknya, ada nominalnya yang harus diisi ya. Yang lainnya kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian bukti transaksi pembelian. Apa saja sih buktinya? Ada kwitansi, ada nota, ada faktur, ada rekening telepon, ada rekening listrik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bukti pengeluaran kas kecil. Bagaimana cara ngisinya? Nanti kalau kita ketemu di kelas, kita latihan bersama ya. Tapi kalian juga boleh kalau mau latihan di rumah sendiri. Silakan, salah tidak apa-apa. Kemudian ini format pengajuan dana kas kecil. Bentuknya seperti ini. Dana untuk bagian apa? Bagian kas besar yang diberikan untuk kas kecil. Berapa yang diminta? Nanti ditulis. Jangan lupa di situ jangan ketuker. Mana yang harus ditulis dengan angka, mana yang harus ditulis dengan huruf. Tanggal, tanda tangan itu wajib diisi ya. Ini adalah contoh petty cash atau digunakan untuk transaksi yang tidak memiliki bukti transaksi. Misalnya kalau cuman ngeluarin uang kecil, buktinya masa mau pakai kwitansi, nggak usah, kita bikinin sendiri gitu. Tapi harus ada buktinya. Ini contoh mutasi. Ini nggak akan kita bahas sekarang. Dibahasnya nanti kalau kita tatap muka. Oke? Kemudian laporan dana kas kecil. Nah, ini untuk membuat laporan dana kas kecil kita harus langsung praktek belajar. Nggak bisa kalau dijelaskan di sini pasti kamu bingung. Nanti kita ketemu lagi, kalau kita ketemu di tatap muka di sekolah kita akan belajar. Nah, nanti kita akan belajar di lab karena kita harus bisa membuat laporan kas kecil menggunakan Excel. Kalian pastikan harus bisa mengoperasikan komputer, minimal Word sama Excel. Nah, ATK apa saja sekarang yang digunakan kalau kita sedang mengerjakan kas kecil? Tentu ada kertas, ada pensil, ada tinta. Ini termasuk di dalam yang disebut ATK ya, termasuk gunting ya, jangan lupa. Nah, kalkulator. Kalian pasti kenal dengan kalkulator, walaupun sudah banyak yang nggak punya, karena kalkulatornya biasanya sudah ada di laptop atau di komputer. Komputer juga ada, printer juga termasuk alatnya. Nah, ini yang disebut dengan brankas, tempat penyimpanan uang tunai atau uang cash atau dokumen yang rahasia, yang sangat-sangat rahasia. Ini juga biasanya pakai kode atau kunci yang biar orang lain tidak bisa buka. Mengelola dana kas kecil. Bagaimana cara membukukan mutasi dan selisih dana kas kecil? Ini untuk membukukan mutasi dan selisih dana tidak akan Ibu ajarkan sekarang. Ini adalah untuk pertemuan berikutnya. Mengenai dokumen kas kecil, pencatatannya paling hanya ini saja ya. Nah, untuk menghitung fisik dana kas kecil gimana? Kamu boleh bawa uang kalau kamu punya uang, tapi kalau nggak punya uang, kita bawa uang-uangan ya, nggak apa-apa. Menghitung selisihnya, gimana cara menghitung? Selisihnya antara kenyataan uang yang dihitung dengan catatannya berbeda. Jangan sampai ada selisih, itu namanya selisih. Tapi kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kemudian dokumen bukti kas kecil nih. Ini contoh saja, tapi nggak akan Ibu pelajari sekarang. Kwitansi nih. Kalau kwitansi sudah biasa kalian lihat, sudah biasa kalian pegang, tapi tidak biasa kalian untuk meneliti. Ibu yakin pasti ada yang nggak bisa ngisi kwitansi ya. Nanti kita praktek. Ini nota juga percaya kalian sering menerima nota, tapi tidak sering juga kalian baca.
main terima saja cukup. Itu ya, nanti tidak boleh seperti itu. Harus kita teliti, sudah benar atau salah ngisi notanya. Faktur penjualan. Mungkin kalian ada yang belum pernah dengar kata faktur, apalagi melihat. Inilah contohnya seperti ini. Karena faktur biasanya diberikan atau dibuat kalau kita melakukan penjualan secara kredit atau ngutang. Ya, kalau kita beli ngutang dibuatkan faktur. Tapi kalau kita ngutangnya tunai atau cash, biasanya diberikan nota atau kwitansi. Itu ya. Nah, di dalam metode pencatatan dana kas kecil ada dua sistem. Yang pertama adalah impress fund system. Yang kedua adalah fluctuation fund system. Gimana caranya? Nanti kita belajar sama-sama saat kita ketemu di ruang kelas. Nah, tadi udah Ibu singgung mengenai menghitung fisik dana kas kecil. Artinya catatan dengan kenyataannya harus sesuai. Kemudian mendokumentasikan bukti kas kecil, ya. Harus bisa mengidentifikasikan bukti-bukti internal dan eksternal. Mana yang bukti internal, mana yang eksternal. Kemudian bukti-bukti kas kecil. Nah, yang termasuk bukti internal apa saja sih? Bukti pengajuan dana kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil. Nah, itu termasuk internal. Yang eksternal apa? Ada kwitansi, ada nota, ada faktur, ada struk dan lain sebagainya, ya. Itu pertemuan pertama kali ini tentunya untuk mengingat kembali apa yang tadi udah Ibu sampaikan, yang sudah kalian dengarkan, Ibu berikan tugas. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, ya. Jawab nih soalnya ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dana kas kecil. Gampang. Yang kedua, apa saja yang bisa dibiayai oleh kas kecil. Kemudian yang ketiga, bukti transaksi apa saja yang digunakan oleh kas kecil. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto, kalian email. Ibu tunggu sampai hari Jumat jam 11 siang. Oke, ada di situ email Ibu. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Oke.